eh yang kakak tampilin ketampil kan ya? Nampil nggak? Iya Kak, ada. Nih, Kelihatan Kak. kalau si mana tadi Sadam? Sadam Ya ini Kak. jangan dibikin paragraf. Hmm, Dia tuh poin sedikit aja, kayak ngasih nih maksudnya udah kayak gini aja nih. Gak usah dijabarin panjang kayak gini. Kalau kamu mau jabarin panjang kayak gini, nih ini sama lagi nih tujuan ini sama ini nih kalau kakak baca nih. Itu kamu masukinnya ke sini nih, ke latar belakang sini. Kalau kamu mau masukin paragraf, ya. Jadi kalau maksud sama tujuan itu dibikin poin-poin nih. Poin-poin itu maksudnya dibikin satu, dua, tiga gitu. Satu, dua, tiga. Mau lebih dari satu, dua, tiga boleh. Tapi jangan dibikin paragraf kayak gini. Kan kayak baik Kak. kemarin kakak tunjukin kemarin nggak dalam bentuk paragraf kan? Dalam bentuk poin-poin semua kan? Iya Kak. Nih, nih kan yang kakak tunjukin kemarin kan dalam bentuk begini semua tuh. Dalam poin-poin nih. Satu, dua, tiga. Ya kan? Nggak ada yang dalam bentuk paragraf. Ini punya. Ini Fauzan. Yang ini kalau Fauzan ini di tinggal tengahin aja sih. Ini 14 PT, yang lain udah dibenerin 12 PT. Untuk spasinya, terus si Fauzan ini nggak perlu dibeginiin sih. Cuman kalau mau diginiin, belum ada sih laporannya kayak gini. Tapi sih sebenarnya kalau dari kakak sih terima aja sih. Cuman kan nggak tahu ya kalau RPU. Kalau kayak gini kan jadi kan kayak dikerucutin dulu baru dijabarin kan. Kalau nggak diginiin aja deh Jan. Begini aja kalau nggak tuh. Nih kalau nih Dam, kalau kakak dijadiin auditor kan kakak bisa sekalian langsung edit, ya kan? Iya Kak. Si Fauzan udah bener nih, udah ada kutipan kayak gini udah bener. Ntar, cuman ininya udah bener belum nih? Kenoi. Kenoi, oke. Dua, tiga itu kesini, kesini. Ini nggak perlu di ini ya, Jan. Tidak, loh, tidak perlu di singkat. Ini udah benar. Ini udah punya Fauzan udah bener nih. Ini nanti ditaruh di halaman tersendiri ya. Format teks kapitalis huruf besar. Oh, gini. Nih Fauzan udah ini 14 belum? Oh, oke. Fauzan klik tiket ya. Buat yang bab satu. Safinatun, Sadam. Sadam ini kasih edit ya. Ini udah gabung belum sih? Semua belum sih? Pada Fauzan. Si Dinova dong nih yang gak belum. Untuk kesimpulan, tadi sih kakak kira nih masih kayak di zamannya kakak. Jadi untuk kesimpulan, kalian kasih kesimpulan aja untuk apa aja yang udah kalian lakukan selama
magang di sana. Jadi udah kalian apa aja yang kalian dapetin di sana. Itu sih kalau dari kakak sih bisa kalian sambung-sambungin sama tujuan yang kalian bikin di tujuan dan manfaat yang kalian bikin di bab satu. Makanya kakak buka juga ini kan masih sama-sama punya si Jalaluddin. Ini Jalaluddin juga tapi yang di kesimpulannya. Jadi kalau misalnya untuk bikin kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan dan saran itu eh sarannya, kalau untuk yang kesimpulan itu apa aja yang kalian dapatin selama magang di sana, kalian tulis di kesimpulan. Itu kalau kalian baca-baca itu hampir sama kayak di tujuan dan manfaat. Kalau untuk saran, saran ini ya saran kecil-kecil aja sih buat kalian apa selama kalian magang di sana tuh apa yang perlu diperbaiki dari perusahaan tersebut. Kalau untuk saran yang KKP ya. Ini yang skripsi belum ada yang gabung kan? Jadi kalau untuk yang kesimpulan dan saran ini, kakak kasih waktu cuma seminggu. Karena tadi kakak dengar untuk pengumpulan KKP dan skripsi itu di akhir Desember semua. Jadi ya kalau bisa untuk yang bab limanya udah. Kalau untuk yang kakak lanjut aja deh langsung ke bab duanya, karena ini belum ada yang skripsi. Yang bab 2 itu kalian masukin sejarah dari perusahaan kalian, tempat kalian magang. Itu kalian nanti gabungin jadi satu aja ya di Google Doc yang ini, yang kalian udah kirim ke kakak. Itu pertama, profilnya dulu. Itu yang pertama ada sejarah, terus visi misi. Kalau emang ada filosofi logo, masukin juga. Terus visi misinya si perusahaan kalian tempat kalian magang. Terus kalian minta struktur organisasi yang ada di tempat kalian magang. Dari mulai eh yang paling tinggi, nggak apa-apa, nggak ada nama-namanya kayak ini kan ada namanya. Mungkin ada juga yang struktur organisasinya yang nggak ada nama-namanya itu bisa. Kalian masukin aja di bab 2. Nanti setelah struktur organisasi kalian masukin nih. Biasanya kalau struktur organisasi dibuat itu udah ada kayak ininya tanggung jawab dan wewenang dia di ini mereka kerja di sana. Jadi wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, kalian masukin juga di bab 2. Terus udah selesai sejarahnya, kalian masukin hasil pelaksanaan KKP. Itu ya kalian masukin aja apa namanya? Dikit-dikit biar sambil berprogres bab duanya karena kan berarti kan waktunya sebenarnya tinggal 2 bulan lagi untuk pengumpulan apa sih hardcover KKP-nya. Jadi ya sambil kalian cicil aja. Jadi kalau sambil suruh ngerjain desain atau suruh dibikin video atau dokumentasi, kalian masukin nih pertama, masukin dulu latar belakang, terus konsepnya, terus hasil proyeknya. Kalau konsep kan itu tergantung kan, kalau desain itu di konsep desainnya ada gambarnya enggak, ada warnanya, dan fontnya apa yang digunakan. Hasil proyeknya nanti kalian masukin di poin C. Nah, kalian masukin di sini. Kalau yang misalnya foto, nih juga ada foto nih, latar belakangnya masukin. Dokumentasi foto ini tujuannya apa? Atau misalnya kalian disuruh ngambil video, tujuan ngambil kalian video ini apa? Kalian tulis di latar belakang di poin A. Terus kalau bagusnya lagi, kalau video kan pasti ada konsep kan. Dia kalian masukin dulu konsepnya, kayak konsep ininya nih konsep, tapi konsepnya konsep visual namanya. Ini ada nggak sih contohnya di sini? Kalau dari yang kakak yang video tuh masukin konsepnya. Untuk video itu, tar. Kakak tulis aja.
Untuk hasil proyek di bab 2 KKP. Lengkap banget. Hmm, profil perusahaan. Masukin sejarah perusahaan. Visi misi. Masukin wewenang dan tanggung jawab. Terus habis itu kalian masukin hasil eh namanya tuh hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan KKP tematik. Untuk yang desain, project design, itu ada latar belakang, ada ada konsep desain. Konsep desainnya kalian masukin hmm, warna. Kalau misalnya ada gambar, masukin gambar. Atau misalnya animasi, atau grafik, atau apa lagi gitu. Grafik, simbol mungkin. Kalian masukin semua di poin A. Nah sih. Di poin A. Poin A. Iya, di kan poin A. Ini poin B. Ini kalian masukin poin ini ya. Kalau yang ini hasil. Gambar, warna, sama font. Kalau yang desain. Kalau yang misalnya kalian projectnya video, itu latar belakang. Hmm. Kalau yang video konsep visual namanya. Itu misalnya angle yang kalian pakai apa? Misalnya, terus itunya konsep visual ininya di konsep video aja nih. Konsep visualnya kayak misalnya eh kalian ambil itu dokumentasi apa sih namanya? Film dokumenter kalian jelasin aja di situ. Terus kalau video kan kalau misalnya diedit ya udah fontnya font ketika diedit udah hasil project. Untuk yang bab 2. Kalau yang bab 3 tadi kesimpulan. Kesimpulannya itu eh kalian masukkan apa saja pengalaman dan apa saja yang kalian dapatkan selama magang di perusahaan tersebut. Untuk saran, baris sedikit beberapa kalian tulis masukan atau pendapat kekurangan atau yang perlu diperbaiki dari perusahaan
tersebut dari yang kalian alami selama tiga. Nah, ini hari ini kita jadi dua bab. Ini malah yang skripsi malah belum gabung. Jadi untuk yang bab 2 yang KKP ini udah kakak iniin. Terus bab 3 itu kesimpulan dan saran. Ya. Kalau untuk yang misalnya proyeknya foto. Hmm. Hmm. Konsep foto kan juga sama kan kalau nggak salah ada angle-nya juga yang kalian ambil apa. Terus sama konsep visualnya kalian pasang sih. Udah, bakal minta ini aja. Udah langsung masuk project. Kalau latar belakang ini konsep ini sih konsep foto. Konsep foto tuh kayak misalnya dalam foto tersebut apa ya bisa diceritakan atau maksud atau makna dari foto tersebut. Dah, ini bab. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini deadline-nya sampai tanggal berapa, Kak? Kenapa? Deadline bab bab 2 sampai bab 3-nya sampai tanggal berapa? Bab 3 kakak mintanya itu minggu depan udah ada yang ngirim ya. Karena kan bab 3 kan cuma sedikit kan. Cuma sebenarnya kalian kan selama magang kalian belum kelar kan. Tapi kayak misalnya Fauzan kan udah mau kelar kan ya Jan? Atau masih lama Jan? KKP-nya siapa aja sih yang udah mau kelar? Oh masih sampai Februari. Cuman kan untuk pengumpulan hardcover-nya itu kan sampai Desember ya. Jadi berarti harus udah bisa tarik kesimpulan sih buat yang kesimpulan di bab 3 dan saran. Jadi kan makanya kata kakak biar mudah untuk eh bab tiganya itu ya ambil dikit-dikit dari yang poin-poin kalian masukin di tujuan ya dari maksud, tujuan sama manfaat untuk yang kesimpulan. Kalau yang saran, apa aja nih yang udah kalian ngerasain yang kayak misalnya harus diperbaikin sama perusahaan tersebut nih kan kayak misalnya si Jalal kan sarannya dia minta standar media promosinya diperkuat strateginya ya itu ininya kalian aja sih biar dicicil sih biar kalian nggak terlalu nyantai-nyantai banget sama kan ini kan tadi yang ditanyain sama si Sadam nih Dam ya nih oh mana sih oh ada lagi sih si itu tuh yang enggak mana sih
Iya nih mabok nih. Pengumpulan cuma 2 bulan. Hmm, sih. Paling lagi deh. Berani aja sesuatu. Hmm. Mau nampil. Kalau salah udah pernah tampil. Ricky. Niki. Ini Dam. Makanya kan kalian tuh kan gak yang setahu kakak sih selama ini KKP itu nggak ikut ujian ya. Jadi ya buat konversi nilai kalian buat yang mata kuliah di semester ini yang gabung sama KKP itu tuh kan diminta ini nih, diminta hasil penilaian selama kalian magang di sana. Itu terserah mau bentuknya angka, mau bentuknya dalam A sampai E, itu boleh. Tergantung dari perusahaan kan, karena kan untuk penilaian itu kan tergantung perusahaannya dia mau masukin angka atau masukin nih. Kayak si Farhan dia masukin angka juga. Kalau kemarin sih kakak lihat punya si Aang kalau nggak salah Aang itu kalau nggak salah di dalam bentuk abjad dia A sampai E. Itu nanti yang dijadiin buat konversi nilai KKP kalian buat yang ke mata kuliahnya. Jadi nanti biar nilainya keluar, jadi KKP kalian harus kelar dan itu harus dikumpul Desember nanti. Kalau nggak salah tadi pengumpulannya pertengahan kalau nggak salah deh. Pertengahan Desember. Makanya udah kakak woro-woro nih dari sekarang nih buat penulisannya. Ini ada lagi nggak yang mau ditanyain? Si Ridwan baru Kak, gabung yang nih. tadi yang ini dibagikan ya kak, Apa? yang tadi apa namanya, yang kakak bikin tadi di dokumen tuh Oh, dibagiin gak kak? nanti kakak bagiin. Ya, makasih kak. Kerangkanya ya. Iya kerangkanya. Oke. Kerangka. Kerangka. Bab 2 dan 3 KKP. Ridwan yang apa namanya? Revisi itu udah ini belum? Udah ke Bu Anita lagi belum? Ya Wan, Iya Bu lagi dibenerin. Tadi baru lagi kemarin dibenerin. baru saja WA. Itu tadi Iya. kalau nggak salah dengar kakak pengumpulan untuk skripsi itu di tanggal 27 28 Desember tau. Desember ya ke bukan Januari ya Kak? Pengumpulan kan emang ini akhir Desember. November, Desember ya. Mm-mm. Oh iya, oh Kalau iya Kak. yang apa sih namanya? Kalau yang KKP emang lebih awal. Sambil itu apa namanya? Nih kakak jelasin untuk yang karena kan bab 1 sama bab 5 itu sebenarnya saling berkaitan ya. Padahal udah kakak taruh di ini ya, link yang kakak bikin di itu di Iya kak, deskripsi. makasih kak. Oke kak. Untuk yang apa namanya Ridwan si Dihar belum gabung nih. Kalau untuk eh ini punya Ang nih, skripsi. Kalau untuk kemarin kalau nggak salah si Ridwan itu sebenarnya sama sih. Ridwan sama Dihar tuh ada menurut kakak tujuan sama manfaat kayak poin 1
sama tujuan poin satu itu tuh harus sama sebenarnya. Cuman kan dari pembimbing satu kalian lolos. Jadi kakak ya gimana ya ngebiarin mau ngebiarin karena kan tugasnya pembimbing satu buat ngecek kalian begini. Kalau misalnya kakak yang ngecek semua dari bab satu sampai bab 5 terus pembimbing satu ngecek apaan? Jadi untuk tujuan poin satu dan manfaat poin satu itu harus sama. Begitupun di, nah keluar deh. Begitupun di kesimpulan dan saran. Nih buat kalian yang lagi KKP udah belajar dikit-dikit aja. Nih, nih ya kalau Rituan perhatiin contoh yang udah kakak kirim kemarin. Tadi nampil yang pernah nampil. Jaringannya jelek banget. Jadi kalau untuk tujuan nih rumusan masalah, poin satu, tujuan poin satu dan manfaat nih. Di bab satu itu semuanya harus sama nih kan di rumusan masalah itu strategi pemasaran. Di tujuannya juga nyebutin strategi pemasarannya. Terus di manfaatnya nyebutin juga strategi pemasaran. Jadi rumusan masalah, tujuan, manfaat, kesimpulan, dan saran di poin satu itu semuanya sama. Kalau kalian di rumusan masalahnya nyebutin yang poin satunya strategi pemasaran, di kesimpulannya juga ditulis strategi pemasaran. Nih, kalau Kak Riton baca lagi nih, konsep perancangan video di rumusan masalah poin 2. Di tujuan poin 2 itu gimana nih cara menghasilkan video yang menarik nih kan di sini memahami nih menarik kan menarik masyarakat. Terus untuk yang rumusan masalahnya apa yang ingin dicapai? Nah, nanti di poin ketiga tujuannya juga sama membantu menyampaikan. Ini kan juga sama untuk tujuan dari si rumusan masalah ini. Oke, Kak. Hmm, Siap-siap.